wajahku. Bendera besar berkibar, dan kekuatan besar diatur di arena militer. Para prajurit mengerahkan aura yang mengesankan dan gagah berani, menyerupai sekawanan harimau dan serigala. Yang mulia, Kaisar Manusia, ada di sini. Seseorang mengumumkan dengan keras. Remaja manusia, aku akan membiarkanmu memilih bagaimana kamu akan mati, kata laba-laba iblis. Suaranya tidak keras, tetapi sangat megah. Kerumunan mulai mencari Si Hao. Pakar tertinggi telah muncul dan sudah akan bergerak, jadi di mana dia? Dia masih makan. Kenapa dia masih makan? Seseorang berteriak kaget. Sambil duduk bersila di depan meja batu giok, Si Hao memiliki kaki laba-laba emas yang diletakkan di depannya. Perlakukan saya, tidak perlu sopan. Saat dia makan, dia terus memanggil orang-orang di sekitarnya, termasuk Rain Clansman, Si Ziteng, keluarga Tuoba dan anak-anak muda lainnya dari Archaic Divine Mountains. Sekelompok orang bingung dengan tindakannya. Kematian akan menjadi takdir yang terlalu mudah bagimu. Saya telah memutuskan untuk memastikan Anda tetap hidup. Suara laba-laba iblis kuno terdengar seperti guntur. Kata-katamu sangat membosankan, laba-laba besar. Bicaralah sesukamu, aku tidak pernah berencana untuk mati, kata Si Hao sambil berdiri. Laba-laba iblis kuno menyaksikan Si Hao dengan mata dingin. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang berani memperlakukannya dengan kasar. Apalagi itu bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Ada orang lain. Apakah burung dari Green Sky Divine Mountain itu sudah datang? Seekor laba-laba iblis hampir tidak cukup. Anda sebaiknya bergandengan tangan. Si Hao menantang di depan umum. Ada orang lain. Siapa lagi yang berani melawanku? Bocah iblis itu berteriak dengan cara yang mendominasi, seolah-olah tidak ada pahlawan di dunia yang cocok untuknya. Sayangnya, terlepas dari keributan yang dia buat, tidak ada orang lain yang maju. Saya ingat saya membunuh beberapa kentut tua dalam pertempuran sarang Kunpeng. Mengapa mereka tidak ada di sini hari ini? Dia bergumam. Kata-kata itu menghantam seperti guntur di telinga orang banyak. Bocah iblis ini benar-benar tangguh. Cukup, berhentilah membodohi diri sendiri. Anda bisa mati sekarang, kata ahli tertinggi Green Luan. Izinkan saya, aku akan mencairkannya perlahan. Lagi pula, mengapa kita harus membunuhnya di sini? Menghargai kehidupan adalah kebajikan surgawi, kata laba-laba iblis kuno dengan suara kering. Si Hao berbaris ke arena militer dengan langkah besar dan berkata, sebelum kita mulai, saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda. Dapatkah Anda menjawab saya? Berbicara, kata laba-laba iblis dengan dingin. Di mana kakekku? Apa kau sudah memburunya dengan wujud aslimu? Tanya Si Hao. Dia meninggal. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Laba-laba iblis kuno berkata dengan wajah dingin. Si Hao tidak percaya. Serius. Anda bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada seorang pembudidaya alam transformasi spiritual kecil seperti saya. Dia tidak lain adalah seorang kultivator manusia. Siapa yang peduli jika dia mati atau hidup? Dia mungkin juga semut dan dia tidak layak mendapat perhatian. Saya tidak perlu mengingatnya, kata laba-laba iblis. Kamu bisa bertindak arogan semaumu. Kakek saya masih membunuh tubuh spiritual Anda. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Si Hao mencibir. Dewa iblis besar bertemu dengan ahli tertinggi laba-laba iblis dan terluka parah. Namun, dia masih hidup. Dia telah pergi keluar wilayah gurun untuk mencari Si Ziling. Kapten pengawal kekaisaran menjelaskan. Si Hao terkejut. Dia akhirnya menemukan di mana kakeknya berada. Laba-laba iblis memang memaksanya pergi, tapi untungnya, dia selamat. Itu kamu hari itu. Laba-laba iblis sekarang menatap pria tua berpakaian abu-abu dengan mata dingin. Si Hao tiba-tiba teringat dengan terkejut bahwa ketika dia berangkat ke ibu kota, Dewa Willow membuka jalan untuknya. Setelah dia melangkah ke sana, dia menyaksikan pertempuran sengit dalam perjalanannya, di mana seekor laba-laba seukuran gunung bertarung melawan seorang manusia. Peng sayap emas yang hebat bersedia bersembunyi di istana kerajaan sebagai pengawal kekaisaran. Ini benar-benar konyol, kata laba-laba iblis kuno. Kerumunan tersentak mendengar kata-kata itu dan sangat terkejut. Kapten mundur ke satu sisi tanpa sepatah kata pun, kembali ke tugasnya menjaga kuil surgawi. Kakekmu sangat beruntung, tetapi aku telah memberinya pelajaran yang cukup berkesan selama sisa hidupnya, dan itu adalah keberuntungannya untuk tetap hidup. Hanya manusia biasa, namun dia masih berani bersaing denganku.
Dia benar-benar tidak mengerti ketinggian langit dan kedalaman bumi. Laba-laba iblis itu mencibir. Si Hao sangat marah. Pikiran kakeknya terluka mengirim api ke matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan emosi yang jelas di dalam kuil surgawi. Berhentilah pamer. Anda telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan kakek saya hanya berkultivasi selama beberapa dekade. Anda tidak hanya gagal mengalahkannya, tetapi juga tubuh spiritual Anda terbunuh. Bagaimana Anda masih bisa bertindak begitu arogan? Laba-laba iblis itu marah. Tubuh spiritualnya dicegat dan terluka parah di jalan, yang mengakibatkan insiden di ibu kota. Sekarang setelah diangkat lagi, penghinaan itu kembali padanya. Baiklah, hadapi dia dulu. Itu hanya semut, jadi tidak perlu membuang napas. Menurut pendapat saya, kita harus langsung mengeksekusinya. Pakar tertinggi Green Luan membuka mulutnya. Kalau begitu mari kita bertarung. Si Hao berjalan ke arena militer. Mulutnya benar-benar mulai melantunkan mantra. Semangat perang yang bepergian melalui kehampaan besar, dengarkan permohonanku. Menapaki dunia tanpa batas dan bertempur di sini. Semua orang ketakutan. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia menggunakan semacam kutukan? Sepertinya tidak. Rasanya seperti mantra kuno yang bisa memanggil bintang dari luar langit. Bahkan mungkin bisa memanggil dewa atau iblis. Tidak mungkin. Apakah benar-benar ada kemampuan yang begitu kuat? Kerumunan benar-benar ketakutan, dan bahkan laba-laba iblis kuno yang menjulang di atas tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia memperhatikan dengan tenang dari samping. Itu karena dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya agak mencurigakan. Orang ini tidak menjadi gila, jadi dengan kualifikasi apa dia harus mengeluarkan tantangan seperti itu. Dia ingin melihat dengan tepat apa yang harus diandalkan oleh pihak lain. Kenyataannya, saat si Hao melantunkan mantra, dia juga berbicara dengan pagoda kecil itu, menanyakan apakah pagoda itu bisa menyembunyikan segalanya. Kalau tidak, artefak itu akan terungkap, dan siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan tercipta. Roh yang pergi dari istana tertinggi, aku meminta kebangkitanmu. Menyeberangi gerbang surga dan turun ke wilayah gurun. Bantu aku memenggal kepala kejahatan dan menaklukkan laba-laba beracun. Dia terus-menerus melantunkan, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang muncul. Semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan penampilan dan perasaan aneh bahwa orang ini palsu. Hal macam apa ini? Ini sama sekali bukan kemampuan suci, dan bahkan tidak ada simbol yang muncul. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Orang ini hanya melantunkan mantra dengan gila-gilaan dan bahkan berani mencoba menakutiku dengan ini. Laba-laba iblis kuno tertawa dingin dan turun. Kekuatan surgawi tanpa batas dihancurkan. Itu ingin menghancurkan kaki bocah iblis itu dan membuatnya berlutut. Namun, mantra si Hao tiba-tiba mulai berlaku. Angin mulai mengaum dengan marah di sini, dan platform surgawi samar-samar bisa terlihat. Binatang buas kuno meraung, mengguncang langit dan bumi. Seluruh dunia tampaknya telah terpengaruh. Azure Drake yang sangat besar samar-samar bisa terlihat di langit, mengguncang langit dengan raungannya. Setelah itu, burung vermilion melepaskan api surgawi di 9 cakrawala. Angin puyuh hitam menelan seluruh arena militer, dan energi mengerikan memenuhi udara. Di dalam mata badai, ada hal-hal seperti makhluk besar yang menjulang di atas dan seekor burung iblis yang terlihat menghina. Proyeksi kekosongan muncul, mengintimidasi semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang mengomel dan mengoceh ketakutan. Surga, mengapa ada rambut berwarna darah melayang-layang? Semua orang merasa ngeri. Angin puyuh hitam berubah menjadi tornado rambut merah. Ini adalah rambut binatang buas kuno yang sebenarnya. Mereka tertiup angin kemana-mana, dan niat membunuh meluap ke langit. Ah! Tidak! Laba-laba iblis kuno mengeluarkan teriakan keras. Suara itu mengguncang dunia dengan kengerian yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, semua orang tidak bisa lagi melihatnya karena dilahap oleh angin puyuh merah tua. Akhirnya, teriakan laba-laba iblis terdengar dari dalam. Namun, segera setelah itu, gelombang lolongan menyedihkan terdengar. Itu, Hao sejati. Seseorang dari kerumunan berteriak ngeri setelah melihat raksasa muncul dalam angin puyuh rambut merah. Apakah ini makhluk yang melepaskan angin puyuh rambut merah? Menurut legenda, Hao yang sebenarnya telah mencapai puncak kultivasi dan menjadi eksistensi yang dapat membantai para dewa. Hao yang sebenarnya menghilang dalam sekejap, tetapi setelah itu, PCU muncul. Itu sama menakutkannya,
dan sisik dan rambutnya juga berwarna darah. Tubuhnya yang besar melintas sebelum menghilang. Surga, Azure Drake itu juga berwarna merah. Ketika orang banyak melihat naga yang membubung di langit, suara mereka bergetar ketika mereka membuka mulut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka semua merah? Saya yakin saya tahu alasannya. Selama zaman kuno, ada upacara darah yang terkenal, dan itu seperti ini. Semua makhluk tak tertandingi ini, bisakah mereka semua digunakan sebagai korban oleh seseorang? Bagaimana mungkin? Dengan semua kemampuan surgawi makhluk tak tertandingi ini seperti ini, bagaimana orang lain bisa hidup? Mungkinkah ini roh yang telah meninggal yang dapat muncul kembali karena pengorbanan darah? Apakah adegan ini muncul kembali dari masa lalu? Di kedalaman angin puyuh rambut merah, Si Hao juga sangat ketakutan. Sekelompok makhluk muncul untuk mencabik laba-laba itu. Itu hampir terkoyak, dan itu sangat menakutkan. Seluruh tubuh Si Hao gelisah dan tidak pernah berpikir bahwa pagoda kecil itu begitu menyeramkan, memiliki sisi seperti ini. Ini semua adalah proyeksi kosong yang berasal dari dalam pagoda. Apa, sebenarnya kamu? Laba-laba iblis sangat ketakutan saat dia menanyakan pertanyaan ini. Sayangnya, saat ini, suaranya tidak sampai sejauh itu. Angin puyuh itu seperti wilayahnya sendiri, terisolasi dari dunia luar. Di depan tubuh Si Hao, pagoda kecil itu berwarna putih bersih seperti batu giok dan bersinar dengan kecemerlangan. Makhluk akan muncul setiap kali bergoyang. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Cepat dan rebut itu, Si Hao berkata dengan suara pelan. Pagoda kecil itu mengakui apa yang dikatakan, dan dengan kilatan cahaya warna-warni, beberapa bahan segera terbang keluar dari tubuh Raja Iblis kuno itu. Mereka semua sangat terang dan berkedip-kedip dengan simbol, ini benar-benar harta yang luar biasa. Si Hao sangat gembira saat dia mengulurkan tangan untuk meraih mereka. Namun, dengan goyangan kecil, pagoda kecil itu langsung melahap semuanya. Kenapa kamu makan semuanya? Bocah iblis itu sangat bingung. Benda-benda di tubuh dewa tertinggi jelas tidak biasa. Hal-hal ini tidak berguna bagimu dan hanya akan membawa bencana, kata pagoda kecil itu. Kamu, monster jahat macam apa kamu sebenarnya? Laba-laba iblis kuno berkata dengan suara gemetar. Itu sangat takut dan tidak sombong seperti sebelumnya. Sepertinya orang yang sama sekali berbeda dari sikap superioritas sebelumnya. Cepat dan singkirkan itu sehingga tidak ada yang tidak terduga terjadi. Si Hao agak khawatir. Kata-kata ini jatuh ke telinga laba-laba iblis, membuat seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Itu masih memandang rendah anak manusia ini belum lama ini, merasa seolah-olah itu bisa membunuhnya dengan satu jari 100 kali lipat. Pagoda kecil itu bersinar, dan proyeksi kekosongan di sekitarnya menghilang satu demi satu. Mereka semua mengukir diri mereka di dinding pagoda, dan berubah menjadi simbol. Setelah itu, sebuah lubang hitam muncul di bawah pagoda kecil, menghisap laba-laba iblis kuno di dalamnya. Setengah besar tubuhnya langsung tersedot. Apa jenis artefak magis itu? Apakah itu sesuatu yang diangkat oleh dewa? Itu ketakutan. Bahkan dewa laba-laba emas mereka tidak bisa melampaui ini, kan? Namun hari ini, mengapa masih ada keberadaan seperti ini? Jangan bunuh aku. Aku ahli tertinggi dari danau roh iblis, dan leluhurku adalah dewa. Ia berteriak keras. Pada saat genting antara hidup dan mati, bahkan laba-laba iblis yang ganas itu hancur berantakan. Itu karena rasanya tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu bukan lawan pagoda kecil itu. Itu ditekan oleh pihak lain dan tidak bisa memberontak sama sekali. Pagoda kecil itu tidak memperhatikannya. Dengan suara kaca, setengah dari tubuhnya hancur dan dimakan. Helai demi helai cahaya surgawi terbang keluar. Tidak, laba-laba iblis berteriak keras. Sementara itu, Si Hao juga berteriak, jangan. Tinggalkan aku juga. Seluruh laba-laba iblis besar dilahap, dan tidak ada yang tersisa untuk Si Hao. Sementara itu, pagoda kecil tidak memperhatikan mereka dan terus menelan semuanya. Simbol gemerlap mengelilingi tempat ini. Jangan, bahkan menjelang akhir, Si Hao berteriak lebih keras daripada laba-laba iblis. Itu membuat laba-laba iblis ketakutan besar, tetapi juga sedikit kebingungan. Apa ini? Berikan padaku. Anak iblis itu sangat gagah berani dan bergegas keluar. Dia membuka 10 lorong surgawinya untuk menangkap laba-laba iblis. Dia menatap kedua kakinya dan dengan keras menariknya keluar. Pagoda kecil, kamu tidak bisa makan makanan beracun. Dia berteriak dengan keras. Laba-laba iblis sebagian besar tubuhnya hancur,
tetapi kepalanya masih terlihat. Dalam rasa sakit yang hebat ini, ia juga merasakan gelombang penghinaan. Bahkan seorang ahli tertinggi yang mulia benar-benar jatuh sedemikian rupa. Si Hao berjuang melawan pagoda kecil untuk merebut beberapa tubuh laba-laba yang hancur. Laba-laba iblis melepaskan tawa suram. Itu adalah keberadaan surga yang melengkung, namun pada akhirnya, itu benar-benar mati sedemikian rupa. Betapa menyedihkan. Belum lama ini, ia masih memandang rendah si Hao seperti semut. Namun pada akhirnya, semut ini berusaha merebut sebagian tubuhnya yang hancur. Betapa ironisnya ini. Pada akhirnya, seluruh laba-laba tersedot oleh pagoda kecil dan dimurnikan hingga bersih. Sebuah desain laba-laba muncul di tubuhnya yang berkilau, tampak cukup baru. Pagoda kecil, aku akan melawanmu sampai mati. Si Hao sangat marah saat dia membuat gerakan mengancam. Ini adalah dunia yang setara, dan semua pertukaran harus setara. Pagoda kecil itu tetap tidak bergerak tanpa sedikit pun kebahagiaan atau kekhawatiran. Itu seperti sebelumnya tanpa fluktuasi sedikit pun dalam suasana hatinya. Angin puyuh merah dari bulu menghilang, dan semua orang bisa melihat bocah iblis itu terengah-engah, seolah-olah dia sangat tidak puas. Dia menendang batu-batu di tanah dengan marah. Benar-benar tidak beruntung. Sangat benci. Tidak bisakah kamu meninggalkan sehelai rambut untukku? Dia saat ini sedang melampiaskan keluhannya. Semua orang tercengang. Kepada siapa orang ini berbicara? Di mana laba-laba iblis kuno? Ada seseorang yang mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tentu saja dibunuh oleh arwah istana tertinggiku. Dia pikir dia semua itu dan berani melawan sekte saya, tapi dia hanya laba-laba belaka, kata si Hao. Daerah ini hening sejenak, tetapi kemudian gelombang keributan meletus segera setelahnya. Meskipun semua orang sudah merasa bahwa laba-laba iblis berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, ketika kenyataan menghantam mereka, itu masih sangat mengejutkan. Anak muda ini terlalu buas. Persis apa yang terjadi barusan. Apakah dia benar-benar memanggil roh yang telah pergi untuk membunuh laba-laba iblis? Banyak orang yang ragu. Dia menerima bantuan. Baru saja, pasti ada beberapa makhluk kuat yang turun. Sayang sekali, semuanya ditutupi oleh angin puyuh merah itu. Mungkinkah dia benar-benar datang dari istana tertinggi dengan salah satu seniornya berbaring di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada satu murid yang berjalan dalam setiap generasi? Si Hao agak tidak puas dan melihat sekeliling. Kemana perginya burung itu? Itu pasti ketakutan. Di surga, ekspresi seekor burung hijau yang sangat besar itu dingin, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa ketakutan di dalam hatinya. Itu memang terbang, tetapi ditarik kembali oleh kekuatan aneh. Apa yang sedang terjadi? Bocah iblis itu terlalu aneh, dan sepertinya fluktuasi aneh itu datang langsung dari tubuhnya. Laba-laba iblis terbunuh, sangat mempengaruhi ahli tertinggi Luan Hijau. Pikirannya dipenuhi ketakutan, dan dia benar-benar ingin terbang kembali ke gunung surgawinya sesegera mungkin. Itu benar-benar tidak ingin kembali ke sini. Yi, kau bersembunyi di balik awan. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Si Hao berteriak keras. Green Luan dengan panik melepaskan serangan, tetapi semuanya diarahkan oleh kekuatan aneh. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak dapat melarikan diri, dan sebagai hasilnya, ia merasa bahwa ia mungkin akan melakukan langkah pertama. Ini adalah jenis kekuatan surgawi yang tak terbatas. Cahaya warna-warni hijau memenuhi langit, bergelombang seperti laut biru untuk mengalir ke tempat si Hao berdiri. Seorang pembudidaya kecil di alam transformasi roh pasti tidak dapat menahan kekuatan seperti itu dan pasti akan hancur berantakan. Roh perang yang mengembara di kehampaan besar, dengarkan panggilanku dan hukum orang berdosa di depanku. Itu datang lagi. Kepala semua orang mulai berenang dengan pikiran, merasa bahwa si Hao seperti penipu besar. Namun mantra ini benar-benar menunjukkan kegunaannya. Gelombang energi tak terbatas melonjak, menjebak cahaya warna-warni hijau di atas. Pada saat yang sama, topan surgawi muncul dan menopang si Hao. Setelah itu, fluktuasi emas tanpa akhir dilepaskan. Itu memiliki lautan kekuatan surgawi yang luas dan tak terbatas. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai semua yang terjadi. Sekarang, sepertinya roh yang telah meninggal telah memasuki panggung. Itu suci dan damai, seperti dewa yang turun ke dunia ini. Itu benar-benar berbeda dari pemandangan tadi. Ini adalah dua gaya yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi angin puyuh rambut merah atau suasana yang menyedihkan, dan sebaliknya,
cahaya surgawi yang berkembang bersinar di tempat ini. Itu menyelimuti langit dan mengalahkan matahari. Bagaimana orang itu bisa bertindak begitu arogan? Siapa yang diam-diam mendukungnya? Sepasang mata bundar besar Huolinger mengungkapkan keterkejutan yang tak tertandingi. Dia secara alami tahu bahwa Si Hao tidak memiliki kultivasi semacam ini dan menerima bantuan dari seorang ahli tertinggi. Mungkinkah dia benar-benar menggunakan beberapa teknik terlarang untuk memanggil roh yang telah pergi? Baru saja, dia memanggil iblis, dan sekarang, dia memanggil dewa. Di sisi lain, Yun Si yang berpakaian ungu juga tidak mengerti. Cahaya terus berputar di dalam matanya. Semua orang terperangah. Cahaya itu menyala semakin terang, dan pada akhirnya, itu tampak seperti nyala api surgawi, menutupi langit dan bumi dalam cahaya tanpa batas. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya ini. Selain ini, masih ada teriakan keras dari Green Luan. Semua orang tahu bahwa itu telah mengalami masalah. Pakar tertinggi lainnya ditangkap, dan kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya. Kali ini, kamu tidak bisa makan semuanya. Anda harus meninggalkan setengah untuk saya. Kekuatan surgawi Si Hao melonjak saat dia berteriak dengan marah dalam perselisihan melawan pagoda kecil itu. Dunia adalah salah satu keseimbangan. Baik Anda dan saya berada dalam suatu perjanjian, dan Anda tidak dapat menanggung karma semacam ini. Tubuhmu sudah cukup tercemar, kata pagoda kecil itu. Pada saat ini, Si Hao merasakan bulu di tubuhnya berdiri. Dia paling tidak menyukai kata-kata itu, tetapi pagoda kecil itu sepertinya selalu menggunakan ini untuk berbisnis dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah Anda menggeser banyak karma ke tubuh saya? Untuk ingin menerima, bagaimana mungkin seseorang tidak membayar? Pagoda kecil itu hanya memiliki satu kalimat ini. Sebagai contoh, Si Hao ingin menyelesaikan ini. Ada banyak kemungkinan. Misalnya, jika dewa dari garis keturunan laba-laba iblis masih hidup, mereka bisa mencari Anda. Raja dewa garis keturunan Green Luan bisa bangkit kembali, ada juga kemungkinan bahwa dunia ini sendiri akan mencarimu. Ketika Si Hao mendengar kata-kata ini, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ah! Pakar tertinggi Green Luan berteriak keras. Ini adalah bencana yang terlalu besar. Itu diseret dan sama sekali bukan lawannya. Itu akan dibunuh. Itu mengaktifkan senjata suci roda langit hijau. Cahaya yang tak habis-habisnya dipancarkan untuk mencoba dan menghancurkan manusia dan pagoda. Namun, pada akhirnya, roda berharga memasuki pagoda kecil dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakar tertinggi langit hijau berteriak. Sementara itu, bocah iblis itu juga berteriak, sakit, sangat menyesal. Dia marah. Senjata suci dilahap oleh pagoda kecil begitu saja. Ini terlalu boros, dan memalukan. Seluruh tubuh Luan hijau bersinar. Itu akan menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Ia tidak mau dengan murah hati memberikan tubuhnya kepada orang lain. Namun, pagoda kecil itu juga bersinar, dan seberkas cahaya pedang primordial tersapu. Dengan suara pu, ia dipenggal, membuat simbol di seluruh tubuhnya tidak berguna karena terlepas dari mayatnya. Bilahnya jatuh, memenggal kepala Green Luan. Saat darah menyembur keluar dari lehernya, ahli tertinggi legendaris dari suatu era terbunuh. Si Hao membuka matanya lebar-lebar. Apa itu tadi? Pedang mengkilap yang dikelilingi oleh aura kacau menyapu udara, menakutkan semua orang. Pagoda kecil yang sangat kuat. Ao, bocah iblis itu berteriak dan menerkam ke depan untuk mengambil daging Luan hijau. Daging ahli tertinggi yang sangat besar ini semuanya adalah obat daging yang berharga, dan itu adalah kesempatan yang tidak bisa dia biarkan lewat begitu saja. Milikku, milikku. Bocah iblis itu berteriak dan berjuang melawan pagoda kecil itu. Pagoda kecil itu membesar dan mulai menelan segalanya. Itu menyedot ke atas kepala Luan hijau. Si Hao melawan dan mencoba merebutnya, tetapi pagoda kecil itu tidak goyah, menyedot segala sesuatu ke dalam tubuhnya dan memulai penyempurnaannya. Pagoda kecil, aku akan mempertaruhkan semuanya untukmu. Si Hao berteriak keras. Dengan tumpukan harta karun yang begitu besar di hadapannya, jika dia tidak mendapatkan satu hal pun, maka dia akan benar-benar kehilangan terlalu banyak. Pada saat ini, anak iblis itu mengungkapkan sifat biadabnya sendiri dan mulai bergulat melawan pagoda kecil itu. Tentu saja, itu semua sia-sia. Pagoda kecil itu sangat misterius, dan kekuatan surgawinya mengejutkan.
Bagaimana itu bisa diguncang oleh seseorang dengan kultivasi yang begitu lemah? Itu hanya terhuyung-huyung untuk bermain bersama saat menuju ke mayat tanpa kepala Green Luan. Ini milikku, bagaimana kamu bisa seperti ini? Si Hao menjadi khawatir dan melemparkan dirinya keluar. Dia memeluk mayat Green Luan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya kembali. Sayangnya, dia masih kalah pada akhirnya. Dia tidak bisa mengalahkan pagoda kecil dan hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar karena semuanya tersedot ke dalam pagoda sedikit demi sedikit. Bocah iblis itu mulai merajuk. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar dikalahkan sepanjang hidupnya, dan di depan pagoda kecil, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Saat dia melihat luan hijau benar-benar menghilang, dia dengan marah berteriak, "Pagoda kecil, kamu terlalu berlebihan. Anda bahkan tidak berada di belakang sehelai bulu pun untuk saya." Bocah jahat yang sebelumnya, liar, dan pelit sama sekali tidak memiliki apa-apa. Ini secara alami membuatnya merasa sangat tidak puas. Dia berteriak terus-menerus dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Dua ahli tertinggi yang sebesar gunung kecil pada akhirnya benar-benar dimakan olehmu. Apakah kamu tidak takut meledak? Saat kata-kata ini diucapkan, luan hijau menghilang. Bahkan bagian terakhir dari mayat itu lenyap, tidak meninggalkan apapun. Si Hao benar-benar marah. Wajah kecilnya mengerut saat dia menggertakkan giginya. Kamu bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Terlalu berlebihan. Pagoda kecil itu menyusut dan kembali ke keadaan semula. Itu mengkilap dan putih berkilau saat berputar di udara. Setelah itu, satu bulu burung berkibar ke bawah. Itu turun dari pagoda dan memercikkan bintik-bintik cahaya. Si Hao melebarkan matanya, dan kemudian menginjak kemarahan. Kamu, terlalu memalukan. Apakah kamu benar-benar hanya meninggalkan sehelai bulu untukku? Bocah iblis itu sangat marah pada saat ini. Dia meraih pagoda kecil itu dan mulai menggigitnya dengan sekuat tenaga. Dia belum pernah bertemu orang jahat seperti itu sebelumnya. Dia mengatakan bahwa itu bahkan tidak meninggalkan bulu untuknya, jadi untuk membalasnya, itu benar-benar meninggalkan sehelai bulu. Lawan aku sampai mati. Si Hao memamerkan taringnya saat dia meraih pagoda kecil dan mendorongnya ke mulutnya. Giginya putih bersih, dan mengeluarkan suara gasi-gasi. "Aiyu, sakit!" teriak si Hao. Dia tidak berakhir mengunyah apapun. Dari lumpur di mata air abadi hingga kaki laba-laba, dia selalu bisa menghancurkannya dengan suara kaca-kaca, tapi sekarang, giginya sakit karena digigit. Bocah iblis itu memegangi pipinya saat dia marah. Dia menatap pagoda kecil dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar ingin melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Namun, setiap kali dia membuangnya, pagoda kecil itu akan selalu menggantung di udara dan tidak jatuh sama sekali, membuatnya kehabisan akal. Pagoda kecil, kamu benar-benar membuatku patah hati. Kamu benar-benar jahat. Si Hao sangat marah. Dia duduk di tanah sambil terengah-engah karena marah dan tidak lagi memperhatikannya. Bukankah aku meninggalkanmu bulu? Pagoda kecil itu terhuyung-huyung dan bertanya. Kamu masih berani mengatakan itu. Bocah iblis itu terlempar keluar. Dia meraihnya dan sekali lagi mengunyahnya. Namun, itu tetap tidak berguna. Dia berkata dengan marah, kamu tidak bisa membuatku marah seperti ini. Ini adalah bulu dari burung surgawi. Ini cukup bagus. Pagoda kecil itu berkata dengan suara lembut. Ah Pei, aku ingin memakanmu. Bocah iblis menggunakan cara semacam ini untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Jangan terlalu cemas. Ini bukan bulu biasa. Itu telah menemani luan hijau sepanjang hidupnya dan berkembang sampai sekarang. Itu adalah bulu berharga yang tidak pernah jatuh atau diganti, kata pagoda kecil itu. Ketika si Hao mendengar ini, dia berbalik dan berkata, jadi apa? Bukankah itu masih hanya bulu? Tulang simbol primitif dan hal-hal baik lainnya semuanya dimakan oleh Anda. Anda harus memberi kompensasi dan mengajari saya kemampuan surgawi yang hebat. Pagoda kecil itu terhuyung-huyung, seolah-olah telah makan pesta besar. Saya tidak benar-benar memiliki kemampuan surgawi untuk mengajar. Siapa yang kamu coba bodohi? Saya telah melihat Anda makan begitu banyak burung surgawi dan binatang buas. Jika tidak, di mana Anda mendapatkan begitu banyak jejak? Sekarang ada jejak laba-laba dan Green Luan, dan tidak ada kekurangan jejak yang jelas lebih kuat. Ada begitu banyak dari mereka. Si Hao memiliki mata yang tajam dan memperhatikan hal-hal ini beberapa waktu yang lalu. Namun, semua jejak itu telah ditahan. Hanya ketika pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya,
mereka bisa terlihat. Itu hanya membuktikan bahwa saya terluka parah. Itu semua retakan yang perlu diperbaiki dengan bahan lain, jawab pagoda kecil itu. Segera kembali ke topik aslinya, memberitahu Si Hao bahwa bulu ini benar-benar luar biasa. Itu telah mengumpulkan esensi darah Green Luan dan dipelihara menjadi bulu surgawi. Dari semua bulu di tubuhnya, hanya yang ini yang luar biasa. Itu layak menjadi bulu berharga Luan surgawi sejati. Ia memiliki aura leluhurnya. Betulkah? Si Hao ragu-ragu saat dia mengambil bulu dari tanah. Dia menyadari bahwa itu sangat ringan di tangannya, seolah-olah dia tidak memegang apapun. Itu tidak memiliki satu sifat unik. Dia segera menggertakkan giginya dan merasa seperti ditipu. Bagaimana bulu dewa bisa seperti ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa sehelai bulu dari makhluk tertinggi bisa menghancurkan sekelompok ahli sampai mati? Ini adalah keadaan alaminya. Ada beberapa binatang buas dan burung surgawi yang membuat daging, kulit, dan rambut mereka keras dan berat, tetapi itu belum tentu merupakan hal yang baik. Sementara itu, bulu ini sangat alami. Bulu ini telah kembali ke keadaan aslinya, hanya sekitar 1 kaki panjangnya. Namun, ketika menyentuh sesuatu, suara kongkiang akan berbunyi, seolah-olah logam dipukul. Itu mengalir dengan cahaya cemerlang dan warna-warna cerah. Si Hao dengan ringan mengayunkannya, dan dengan suara sua, energi pedang yang cemerlang diretas. Suara wuhu terdengar, seolah membelah ruang itu sendiri. Itu sangat kuat. Si Hao terkejut. Bulu ini benar-benar tidak sederhana. Ketika itu melambai, cahaya hijau akan meletus. Hanya energi pedang yang menindas itu sendiri yang cukup kuat untuk menghancurkan banyak artefak berharga. Itu masih hanya bulu pada akhirnya. Saat aku melawan seseorang, aku tidak bisa benar-benar bertarung dengan mengutak-atik bulu, kan? Si Hao bertanya. Ini bahan yang bagus. Anda dapat memegangnya dan menggunakannya untuk memperbaiki senjata di masa depan, kata pagoda kecil itu. Bahkan disebutkan alasan mengapa bulu itu tidak biasa. Berdasarkan apa yang dikatakannya, inilah yang dikenal sebagai bulu asli primordial. Itu berisi esensi dari keberadaan burung surgawi, dan merupakan satu-satunya bulu yang terhubung ke tulang simbol primordial. Di dalamnya ada simbol primordial, tapi jelas tidak bisa dipelajari seperti tulang simbol primordial. Namun, itu mirip dengan artefak berharga primordial alami. Bulu berharga yang tumbuh bersama dengan tulang. Ini tidak buruk. Si Hao akhirnya melepaskan sebagian ketegangannya. Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Dia menempatkan bulu ke rambutnya, membuatnya tampak lebih seperti penduduk asli gurun. Namun, matanya yang besar cerah, dan auranya mengintimidasi. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki kipas 5 burung. Akan sulit untuk memprediksi seberapa kuatnya di masa depan, kata pagoda kecil itu. Si Hao terkejut. Selama era kuno, ada banyak formasi pembunuhan yang menonjol, seperti kantong surga dan bumi, mangkuk transformasi surga, dan benda-benda yang menentang surga lainnya. Dia dengan hati-hati memikirkan kembali apa yang dia lihat dalam teks-teks kuno dan mengingat bahwa 5 kipas burung termasuk di antara mereka. Setelah disempurnakan, itu akan menampilkan kekuatan yang jarang terlihat di dunia ini. Hanya dengan kipas angin yang lembut, gunung akan berubah menjadi abu dan danau serta sungai yang tak terbatas akan menguap. Itu adalah pemandangan yang sulit dibayangkan. Berdasarkan apa yang dikatakan pagoda kecil, bulu dewa ini bisa menjadi salah satu bahannya. Seperti namanya, kipas 5 burung membutuhkan 5 jenis bulu dewa. Jika dia ingin membuatnya, dia masih membutuhkan 4 lagi. Setelah Si Hao mendengar ini, dia menjadi sangat tenang. Kalau tidak, dia benar-benar akan menjadi gila setelah melihat pagoda hanya meninggalkan sehelai bulu setelah melahap 2 ahli tertinggi. Kamu harus membimbingku dalam penyempurnaan kipas 5 burung. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Itu dapat dicari, karena masih ada beberapa rahasia langka yang tercatat dalam beberapa sekte besar. Satu-satunya hal yang hilang adalah bulu surgawi, kata pagoda kecil itu. Ingat, selama proses pemurnian, bulu lain dapat digunakan sebagai pengganti, tetapi untuk menampilkan kekuatan terbesar, yang terbaik adalah jika bulu asli primordial burung surgawi digunakan, tambah pagoda kecil itu. Si Hao teringat sesuatu. Dia mencari-cari di dalam dadanya, apa yang terjadi dengan bulu merah menyala itu. Itu adalah sesuatu yang sedikit merah tertinggal untuknya di desa, memberinya perasaan rindu. Merah kecil masih ada di sana, aku ingin tahu apakah aku bisa mencabut bulu, atau, jika ini adalah bulu asli primordial,
maka itu akan sempurna. Di kejauhan, seekor burung merah kecil sedang bermalas-malasan. Saat ini sedang beristirahat di dalam pohon kuno yang menjulang ke langit di atas lautan api. Tiba-tiba merasakan getaran dingin karena suatu alasan. Itu pasti memikirkan sesuatu yang buruk tentangku. Anda sebaiknya tidak membiarkan saya mencari tahu apa itu. Pada tingkat kultivasinya, secara alami cukup sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Terkadang, itu akan memiliki firasat nyata. Semua cahaya memudar, dan platform surgawi tidak lagi terlihat. Pagoda kecil putih dan berkilau sekali lagi tergantung di rambut si Hao. Sepertinya aksesori batu giok dan hampir tidak terlihat. Dia muncul di depan mata semua orang, dan di arena militer, dia adalah satu-satunya yang bisa dilihat. Terlepas dari apakah itu laba-laba iblis atau luan hijau, mereka berdua benar-benar menghilang. Tempat ini benar-benar sepi dan tenang sampai ekstrim. Kakak, apakah dia benar-benar membunuh ahli tertinggi luan hijau? Sangat kuat. Akhirnya kesunyian itu dipecahkan oleh seorang gadis kecil. Gadis berusia 5 atau 6 tahun ini berasal dari Archaic Divine Mountains dan sedang meringkuk di depan seorang wanita muda. Dia sangat naif, dan kata-katanya yang polos tidak membahayakan. Pada saat berikutnya, seluruh tempat meletus dengan keributan. Si Hao telah membunuh laba-laba setan hijau bermata hitam dan burung surgawi Green Luan. Ini adalah dua ahli tertinggi luar biasa yang terkenal di wilayah gurun. Mereka bisa memandang rendah orang lain, namun mereka jatuh di medan perang ini. Dia masih seorang remaja lajang yang sedikit lebih tua dari 10 tahun, namun dia membunuh dua ahli tertinggi. Begitu berita ini menyebar, siapa yang akan percaya hal seperti itu? Ini pasti akan mengguncang dunia. Semua orang tahu bahwa dia mungkin telah memanggil beberapa jiwa atau roh kepahlawanan yang telah pergi dan bahwa ini sebenarnya bukan dia yang bertarung, tetapi hasilnya adalah yang paling penting. Dialah yang hidup, dan dua ahli tertinggi terbunuh. Arena militer di luar ibu kota meletus menjadi keributan. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah nyala api dinyalakan. Kamu anak nakal, bagaimana kamu melakukannya? Anda benar-benar tahu bagaimana membuat orang lain khawatir. Untung kau tidak terluka. Sosok elegan Huo Linger bergerak. Dia sangat bingung dan tidak tahu bagaimana si Hao menghasilkan hasil seperti ini. Di sisi lain, makhluk-makhluk dari Archaic Divine Mountains semuanya merasa wajah mereka menjadi jelek. Mereka benar-benar diam. Apakah anak muda manusia ini lahir untuk menahan gunung surgawi? Yunsi yang berpakaian ungu juga tidak bisa tenang. Saat dia menatap ke depan, dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang ingin dia katakan keluar. Orang ini terlalu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Di sampingnya, Yin Sue bergumam. Kaisar manusia menganugerahkan anggur. Tepat pada saat itu, di dalam istana surgawi pusat, seseorang berjalan sambil membawa piring batu giok. Di atasnya ada piala 9 naga, dan 9 garis divin yang berbeda dari cahaya warna-warni berputar-putar. Aroma anggur menyerang lubang hidung semua orang. Ekspresi semua orang berubah. Piala 9 naga ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Biasanya, hanya beberapa individu berbakat yang akan diberikan anggur seperti ini, dan bahkan karakter seperti pangeran tidak dijamin mendapat kesempatan seperti itu. Apa yang diwakili ini? Apakah kaisar manusia melihat sesuatu pada anak muda ini? Kemungkinan dia sekarang termasuk sebagai salah satu ahli waris. Kemungkinan seperti itu menciptakan sensasi besar. Meskipun cukup jelas bahwa orang sepertimu masih memiliki beberapa kartu truf, membunuh dua ahli tertinggi seperti ini masih membuatku cukup terkejut. Anda cukup berbahaya, dan di masa depan, saya harus lebih berhati-hati. Peri rubah surgawi berjalan mendekat. Wajah menawannya yang putih berkilau membawa ekspresi tersenyum. Penampilannya hanya keluar dari dunia ini. Di sisi lain, Peri Yue Chan juga muncul dan berkata, dia adalah murid sekte mending surgaku. Film pun berakhir.